Pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang yang terasa begitu jauh, bahkan saat dia ada tepat di sisimu? Seseorang yang bersinar terang dari kejauhan, namun terasa gelap dan tak tersentuh saat didekati. Cerita ini adalah tentang cinta yang seperti itu. Tentang Rudy dan seorang gadis biasa bernama Starsy, yang ternyata menyimpan rahasia luar biasa. Dulu, aku adalah seorang penakluk. Bagiku, pacaran adalah sebuah permainan, sebuah pembuktian. Aku bisa mendapatkan cewek model apapun yang aku mau. Dari model, atlet basket, aktivis, jenius, sampai pacar sahabatku sendiri. Semua sudah pernah ku coba. Tapi ada satu jenis yang belum pernah masuk dalam daftarku. Cewek yang biasa-biasa saja. Dan dari ribuan cewek biasa, aku memilih dia. Starsy. Aku kenalan, jadian, semuanya berjalan seperti biasa, sesuai skenarioku. Namun, seminggu setelahnya, tepat saat aku berniat untuk menyudahi permainan ini, semuanya berubah menjadi aneh. Semua tentang Starsy tiba-tiba jadi tidak biasa. Starsy. Dia tidak pernah mau berjalan di sebelahku, menggandeng tangannya. Jangan harap. Dia tidak pernah tertawa mendengar leluconku. Tidak pernah bertanya kapan aku ulang tahun. Dan yang paling parah, dia tersenyum. Ya, dia tersenyum saat aku menangis kesakitan karena dihajar mantan pacarnya yang atlet judo. Aku coba memancing cemburunya. Aku sengaja berjalan mesra dengan cewek lain di depannya. Tapi dia tidak marah. Dia hanya menatapku dingin dan bilang, "Ruth, kalau mau manas-manasin aku, mending kamu latihan dulu sama anak teater." Janji setia menjaga hati. Puncaknya adalah saat pagelaran seni. Bandku tampil dan aku sebagai vokalis sudah menyiapkan sebuah lagu khusus untuknya. Aku ingin melihatnya tersipu malu, reaksi yang biasa diberikan semua cewek. Tapi saat aku menyanyikan lagu itu untuknya, tidak ada reaksi sama sekali. Wajahnya tetap dingin. Tatapan matanya terus mengiris perasaanku. Dan yang lebih menyakitkan, sebelum lagu itu selesai, dia pergi. 2 bulan, 3 bulan berlalu. Waktu yang sangat lama bagiku. Teman-temanku bilang aku kena pelet. Karena aku tidak punya kekuatan lagi untuk bilang putus. Aku marah. Aku merasa dikalahkan oleh sikapnya yang seolah membenciku. Akhirnya, kuajak dia ke pantai. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di atas pasir putih, aku menumpahkan semuanya. Aku bertanya tentang sikap tak acuhnya, tatapan bencinya, yang anehnya baru muncul setelah kami jadian. Starsy tidak menjawab. Dengan wajah dinginnya yang biasa, dia merogoh kantongnya dan menyerahkan sebuah amplop biru yang setengah basah. "Bacanya di rumah aja. Dikeringin dulu biar nggak robek." Malam itu, setelah mengeringkannya, aku membuka surat itu. Surat itu dibuka dengan sebuah kalimat, "Someone under the spotlight." Bagiku, kau adalah someone under spotlight and far from my touch. Dari jauh kau terlihat bersinar dan dari dekat tampak gelap. Aku lebih cinta dengan perasaan iri. Iri pada matahari yang bisa menghangatkanmu. Pada gitar yang selalu kau peluk. Aku ingin jadi warna di hatimu, bukan di matamu. Ketahuilah, cinta akan tetap berkembang saat jauh. Dan saat engkau terbangun dari gemerlap hidupmu, kau baru akan menyadarinya. Aku tak bisa berkata-kata.
Jantungku berdebar kencang. Jadi ini alasannya? Ini cara dia mencintaiku? Gadis biasa ini ternyata punya perasaan yang begitu luar biasa. Tanpa pikir panjang, aku langsung meneleponnya. Dengan nada bahagia dan yakin. Star, aku sudah tahu semuanya. Aku baru mengerti, dan aku semakin yakin kalau kamu adalah bintangku. Aku sayang kamu. Di seberang telepon, aku bisa mendengar suaranya yang setengah terisak. Jadi, kamu sudah tahu semuanya, Rudy? Dan kamu ingin melanjutkan ini? Kalau begitu, terima kasih, Rudy. Baru kamu yang mengerti aku. Iya, aku yakin dengan perasaanku. Malam itu, aku adalah pria paling bahagia di dunia. Aku dan Starsy masih bersama. Aku sudah terbiasa dengan sikap dinginnya, karena kini aku menganggapnya sebagai tanda cinta. Teman-temanku bilang aku gila. Mungkin kami memang gila karena cinta. Dan bulan depan, kami akan bertunangan. Hari ini adalah hari pertunangan kami. Sambil mengenakan pakaian terbaikku, aku teringat kembali pada surat di pantai itu. Surat yang mengubah segalanya. Aku mengambilnya lagi, membacanya dengan senyum. Someone under the spotlight. Begitu romantis. Aku membacanya sampai habis. Tapi tunggu sebentar. Aku baru sadar. Saat itu suratnya basah dan menempel. Ada lembar kedua yang terlewat olehku. Karena terlalu bahagia waktu itu, aku tidak pernah menyadarinya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka lembaran yang menempel itu. Membaca dengan nada suara yang perlahan berubah. Dari penasaran menjadi syok. Rudy, kata psikiater, aku punya sejenis kelainan pada syaraf otakku. Aku diidentifikasi sebagai manusia tanpa ekspresi. Katanya, aku tidak akan pernah bisa mencintai orang lain, karena aku juga tidak akan pernah bisa mengungkapkan rasa cinta ini lewat sikap dan tindakan. Nama penyakitnya belum diketahui, katanya sejenis skizofrenia. Ruth, aku yakin suatu saat kamu akan bertanya tentang sikapku, jadi aku selalu membawa surat ini. Jadi, sekarang, apa kamu masih sayang sama aku? Skizofrenia. Aku mencari artinya di ensiklopedi. Dan duniaku runtuh seketika. Dengan nada datar, seperti membaca definisi. Skizofrenia. Gangguan jiwa di mana penderita menunjukkan terpecahnya kepribadian, sehingga kerjasama antar pikiran, perasaan, dan tingkah laku tidak serasi lagi. Aku terlambat. Ternyata aku tidak mencintai gadis biasa. Aku mencintai gadis yang luar biasa. Gadis gila.